Artinya santri itu insan taat Republik Indonesia. Jadi muslim dan tidak muslim, Islam maupun tidak Islam, dari agama yang lain, yang memerdekakan Indonesia adalah mereka yang memang sudah sepakat, dan itu diawali dari semangat Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila, Sobat Awas. Dan kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa, yakni Gus Thorik. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Awas, Gus Thorik ini merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Babu Salam di Pagelaran. Dan beliau ini merupakan salah satu inisiator dari Hari Santri Nasional yang dideklarasikan pada tanggal 22 Oktober. Mungkin sebelumnya kita akan berbincang-bincang terkait Hari Santri dan juga terkait Sumpah Pemuda gitu kan, atau Hari Sumpah Pemuda yang bertepatan pada tanggal 28 Oktober 2021 ini. Dan mungkin sebelumnya kita berkenalan dulu Gus. Gus Thorik asli Malang? Asli Malang. Oh. Arema asli. Oh, asli Arema. Sama berarti Gus, kita Arema. Salam satu jiwa. Waduh. Nah, mungkin Gus, sebagaimana yang saya ketahui dan saya riset sebelumnya, Gus Thorik ini kan merupakan salah satu inisiator adanya Hari Santri Nasional yang dideklarasikan pada tanggal 22. Itu motivasinya itu kenapa Gus? Kenapa kok tanggal 22 gitu? Ada apa dengan tanggal 22 Oktober gitu? Menurut sejarah yang sudah, mohon maaf, saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh pemuda Indonesia dan juga selamat Hari Santri Nasional. Mengenai pertanyaan kenapa tanggal 22 Oktober, sesuai dengan sejarah yang muncul ke permukaan, yang dari dulu memang tidak pernah diungkap dan sekarang mulai terungkap, ini luar biasa. Jadi patriotisme itu memang diawali oleh gerakan para kiai, diikuti oleh para santri, dan ini terbukti penjajah tidak bisa menjajah lagi ke Indonesia. Tanggal 22 Oktober, resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Ki Hasyim Asy'ari. Lantas, kenapa Gus kok Hari Santri gitu? Kenapa bukan Hari Kiai atau Hari Pesantren gitu? Dari awal tahun 2009 itu sudah ada sebenarnya, dan banyak yang tanya seperti itu, kenapa ada Hari Santri, kenapa tidak ada Kiai gitu kan, Hari Kiai. Saya kira terus langsung spontan saya jawab waktu itu, dan nggak mungkin ada Kiai itu yang mengaku mantan santri. Sesepuh apapun Kiai itu pasti beliau-beliau itu mengaku masih santri. Karena santri itu kan semangat belajar, awal maknanya kan seperti itu. Awal sejarahnya juga santri itu adalah semangat belajar dari lahir sampai ke liang lahat. Artinya tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari kelahiran sampai liang lahat, orang itu harus tetap belajar. Dalam bahasa kita yang sekarang tren ini kan long life education. Berarti santri itu tidak terpaut waktu gitu ya Gus? Tidak terpaut, bahkan beliau-beliau yang sudah sepuh beruban dalam ajaran kita, ajaran kami ini, ya harus belajar tetap. Karena dinamika kehidupan itu tidak pernah berhenti, terus berjalan, dan bagaimanapun santri ini harus sesuai dengan zamannya. Kiai Maimun Zubair pernah dawuh ke saya, santri itu adalah al-arifu billah wal arifu bi zamanihi. Orang yang mengetahui siapa Tuhannya. Tuhannya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang, dan lain sebagainya yang baik-baik. Dan orang yang faham, orang yang mengetahui al-arifu bi zamanihi, mengetahui apa tren zamannya. Jadi kalau kita lihat sejarah-sejarah juga demikian. Kiai-kiai itu pasti beliau-beliau itu dakwah sesuai dengan saatnya. Begitu. Lantas waktu pencetusan Hari Santri Nasional, lantas apakah ada dinamika yang cukup sulit untuk menentukan hari tersebut atau untuk mendeklarasikan tanggal tersebut itu Gus, kira-kira? Saya kira semuanya yang ada dalam negara kita ini panglimanya adalah politik. Politik itu ya semacam itulah, tapi seburuk-buruknya politik pasti ada baiknya.
sebaik-baiknya politik pasti ada buruknya. Tapi saya melihat di sisi Hari Santri ini luar biasa. Diplomasi yang terbangun untuk 22 Oktober, dan itu mengungkap sejarah yang dulu memang tertimbun dan tidak ada niatan untuk dibuka. Bayangkan, kita akui santri dan kiai seluruhnya memerdekakan negara ini, tapi orde lama, orde baru, orde reformasi ada tidak satu perhatian sistem negara kita kepada santri. Bahkan anggaran yang diperuntukkan untuk pondok pesantren sangat kecil sebelum ada Hari Santri. Tapi ketika Hari Santri itu muncul luar biasa, dari 4.000 menuju 17.000 tahun 70-an. Jadi 4.000 itu ketika kemerdekaan itu kita Indonesia ini punya pondok pesantren sekitar 4.000. Tahun 70-an itu sudah 17.000. Kemarin 2017 itu dari Kemenak data 2017 kan berarti sudah ada Hari Santri. Iya. Itu 28 ribu. Iya. Terus sekarang tahun 2021 itu sudah mencapai angka melebih dari 30.000. Luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi ketika sistem ini membuka sejarah dan membuka keadilan itu kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pondok pesantren masuk dalam item. Jadi ketika dibuka, luar biasa pondok pesantren ini dalam menghadapi perubahan zaman. Di saat lembaga-lembaga non pesantren tidak bisa bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri, pondok pesantren dengan karya-karyanya yang spektakuler luar biasa, bisa menembus Mesir, bisa menembus luar negeri. Jadi saya harap semangat santri dulu itu tetap ada pada santri kekinian. Apa, santri milenial? Iya, santri milenial. Kebetulan kan ada Santri Awards ya, Gus, katanya. Begitu. Nah, itu bagaimana itu, Gus? Santri Award, penghargaan ya ada beberapa kategori santri yang berhak mendapatkan penghargaan, baik itu dari sisi kesantriannya. Begitu. Maksudnya dari sisi kesantrian itu dalam segi apa? Ya tadi itu, dari prestasi belajarnya. Oh. Dan kehidupan kesantrian mereka di dalam pondok pesantren. Itu Santri Award untuk pondok pesantren. Itu tarafnya nasional atau? Enggak, masih tingkat lokal saja, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk tingkat nasional nanti. Amin. Apalagi sekarang ada tentang UU kepesantrenan kan. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Ada undang-undang. Saya ucapkan terima kasih untuk pemerintahan sekarang yang sangat memberikan ruang untuk para santri dan pondok pesantren. Lantas berarti tidak kita pungkiri ya, Gus, kalau berarti tercetusnya Hari Santri itu juga merupakan pergelutan politik antara santri dan beliau-beliau yang di atas ya? Bukan pergelutan saya melihat, tapi ini saling melengkapi. Santri itu kalau boleh saya definisikan, dan ini usulan melalui media jenengan, media Anda ini. Jadi santri itu kan sudah dikenal, apalagi sudah ada harinya. Seharusnya pemerintah ataupun negara ini berkewajiban untuk memberikan definisi yang kuat dan mengikat untuk kepentingan negara secara keseluruhan. Artinya santri itu insan taat Republik Indonesia. Jadi sejarahnya begini. Jadi dulu yang memerdekakan Indonesia ini adalah insan yang taat kepada Republik Indonesia, bukan taat kepada kolonial. Ya. Begitu ya? Ya. Jadi Muslim dan tidak Muslim, Islam maupun tidak Islam, dari agama yang lain, yang memerdekakan Indonesia adalah mereka yang memang sudah sepakat, dan itu diawali dari semangat yang penting mereka berbahasa satu. Itu poin yang ketiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi demikian. Jadi orang yang sudah bersumpah tadi tahun 1928 dengan nama Sumpah Pemuda itu, akhirnya muncul gerakan taat kepada Republik dengan cara berjuang, dengan cara melawan para penjajah.
Jadi orang yang memperjuangkan dan memerdekakan Indonesia ini adalah para santri, insan yang taat kepada Republik Indonesia, bukan taat kepada kolonial. Nah, itu mengacu sejarah, maka definisi itu kuat, mengikat untuk masa depan juga. Dan kami harapkan para santri yang benar-benar santri itu menjadi agen Pancasila. Karena Pancasila inilah yang mampu membuktikan alat yang bisa mempersatukan seluruhnya sampai sekarang, itu Pancasila. Jadi ke depan santri itu juga menjadi agen Pancasila dan kesatuan Indonesia. Lantas apakah ada kaitannya Gus memang pada tanggal 22 Oktober ini dan 28 sehingga menjadi suatu hal yang berkesinambungan gitu antara Hari Santri dan Hari Sumpah Pemuda? Semua dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bernegara, tidak lepas dari namanya takdir. Suratan Tuhan, takdir Allah. Karena apapun ya, air yang jatuh itu juga sudah tertulis dan sudah kering kok tintanya. Jadi kenapa kok di Oktober semua ini? Nah, ini kan luar biasa. Ini kan anugerah bagi kita, anak cucu para pejuang kemerdekaan. Indonesia itu anugerah. Sebab Indonesia ini mampu toleransi kepada perbedaan, tapi sama-sama kepada satu tujuan, dan itu ada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Kira-kira Gus Torik memaknai Sumpah Pemuda ini seperti apa, Gus? Sumpah Pemuda itu kan nasionalisme yang muncul sebab sudah lama, ratusan tahun kita terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan penjajah yang awalnya mereka itu mengajak berdagang, tapi pada akhirnya mereka menekan dengan sistemnya, memecah belah bangsa kita, dan akhirnya seperti itu. Ada muncul kesadaran para pemuda berkumpul dan mereka bersumpah. Aksi yang nyata ya ketika 45. Aksi yang lebih nyata lagi ketika penjajah akan kembali dengan kekuatan penuh. Resolusi jihad dikeluarkan tanggal 22 Oktober. Sudah takdir berarti ya, Gus? Takdir. Takdir Indonesia itu menjadi negara Thayyibah Mardiyah. Negara yang sesuai dengan negara yang menjadi rahmat bagi seluruh kemanusiaan yang ada di dunia ini. Untuk santri sendiri, Gus, kira-kira apakah ada kontribusi yang nyata gitu untuk saat ini di era milenial lah kita katakan, santri-santri milenial itu, apakah ada bentuk kontribusi nyata terhadap bentuk dari Sumpah Pemuda, revitalisasi dari Sumpah Pemuda itu tadi untuk saat ini? Contoh ya, ketika Hari Santri sudah diresmikan oleh pemerintah, oleh negara, banyak santri itu sudah ada di beberapa institusi, bahkan institusi yang vital dan fatal. Vital dan fatal. Riskan berarti. Vital dan fatal. Jadi banyak santri yang ada di TNI, ada di Polri, ada di pertahanan dan lain sebagainya, dan institusi-institusi yang itu menjadi pilar negara. Pemawon yudikatif, legislatif, eksekutif. Jadi banyak santri jadi kepala daerah, banyak santri jadi DPR, banyak juga santri jadi orang-orang yang beraktivitas di masalah pengadilan dan lain sebagainya. Berarti santri ini luar biasa ya, Gus. Bukan hanya berbicara terkait agama gitu, bukan hanya terkait kehidupan di pondok pesantren, tetapi juga luas ya. Apalagi kalau definisi itu diresmikan kan, Insan Taat Republik Indonesia. Jadi seluruh yang melingkupi Indonesia itu ya harus dalam kesantrian. Artinya kepada ketaatan atas konsensus yang telah disepakati oleh para pendahulu kita. Kita ini wujud negara karena adanya konsensus kan, ada kesepakatan yang itu diawali dari Hari Sumpah Pemuda. Demikian. Tapi kalau Insan Taat Republik Indonesia, Gus, kan artinya di sini insan. Berarti semua agama juga bisa. Ya, semua agama. Bisa jadi santri gitu. Iya, wong Indonesia juga untuk semua agama. Indonesia untuk semua agama. Itu tidak menimbulkan multi tafsir yang tidak ada. Tapi fakta sejarah mengatakan kelompok Muslim terbesar dalam memerangi para penjajah. Itu fakta sejarah.
bagaimana awal di Penogoro 1800 sekian 20 sekian kan di Penogoro itu melawan Belanda dan lain sebagainya, dan saat itu Belanda juga mengalami kerugian yang sangat besar. Terbesar dalam kerugian Belanda itu ketika melawan gerilyawan di Penogoro. Dan saya yakin Anda juga ada turunan dari pasukan di Penogoro. Masya Allah. Kok bisa, Gus? Ya karena Gunung Kawi. Oh gitu. Oh iya. Apakah ada kaitannya tuh, Gus? Ada pasti. Seluruhnya ini kan pasti ada kaitan dengan sejarah itu. Jadi menyebarnya pondok pesantren ini kan awalnya dari gerakan itu juga. Jadi mereka ketika gerilya kemana, akhirnya dipercaya oleh masyarakat, banyak masyarakat mengaji, akhirnya masyarakatlah yang berinisiatif membikinkan pondok, bukan kiainya yang bikin pondok. Masyarakatnya. Makanya dari dulu pondok pesantren itu bisa hidup karena dihidupin oleh masyarakat, bukan dihidupin oleh negara. Dan pada sejarahnya banyak pondok pesantren juga menghidupi negara. Kok sekarang minta pondok pesantren dari negara? Ya itu namanya simbiosis saja. Karena memang kewajiban negara adalah menghidupi semuanya, kelompok semua organisasi yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan itu diakui oleh negara. Mungkin terakhir Gus, closing statement mungkin dari Gus. Kira-kira harapan Gus Torik untuk santri ke depannya itu seperti apa, Gus? Santri ke depannya, Indonesia ini harus ada, santri harus ada, Pancasila itu harus ada. Harga mati. NKRI harga mati. Benar. Gitu ya, Gus. Ya tadi itu, apa namanya? Indonesia tetap harus ada, Indonesia yang merdeka, Indonesia yang tanpa eksploitasi, terus santri itu tetap ada sebagai agen perubahan yang lebih baik, agen Pancasila, dan Pancasila itu harus tetap ada karena itu bentuk konsensus awal. Terima kasih, Mbak. Mungkin itu saja, Gus. Terima kasih banyak waktunya, Sobat Awas. Dan mungkin itu saja dari saya. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.